Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Depra Winandra. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu Nadila, Nai, dan juga Nurain akan menjelaskan tentang 10 model pembelajaran tematik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Model pembelajaran tematik ini sangat cocok diterapkan di pendidikan dasar karena mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran yang utuh dan menyenangkan. Dalam video ini, kita akan mengupas satu persatu model pembelajaran tematik ini, beserta juga contohnya. Baiklah, yuk kita mulai. Yang pertama, model terpisah atau fragmented. Model ini memandang setiap mata pelajaran sebagai entitas yang terpisah tanpa keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pembelajaran dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak ada usaha untuk menghubungkan atau memadukan antar mata pelajaran. Penjelasan sederhananya, model ini paling tradisional. Mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan tidak ada keterkaitan antar mata pelajaran. Contohnya, guru matematika hanya mengajarkan operasi hitung pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, tanpa mengaitkannya dengan pelajaran lain seperti IPS atau bahasa Indonesia. Yang kedua, model keterkaitan atau connected. Model ini menghubungkan konsep atau topik dari berbagai mata pelajaran yang memiliki hubungan erat. Pembelajaran dilakukan dengan menekankan hubungan antara konsep-konsep yang ada, sehingga siswa dapat melihat kaitan antara berbagai disiplin ilmu. Penjelasan sederhananya, model ini menghubungkan antar topik dalam satu mata pelajaran. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa belajar kosakata, struktur kalimat, membaca, dan mengarang yang semuanya saling terkait untuk membentuk kemampuan berbahasa yang komprehensif. Yang ketiga, model berbentuk sarang atau nested. Model ini menggunakan pendekatan tematik dengan memulai pembelajaran dari topik utama yang kemudian diikuti oleh subtopik-subtopik yang terkait. Setiap subtopik dianggap sebagai bagian dari topik utama, sehingga pembelajaran terasa lebih terstruktur dan terorganisir. Penjelasan sederhananya, memadukan berbagai keterampilan dalam satu kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada pelajaran bahasa Indonesia, dalam 1 jam pelajaran, siswa mempelajari tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan sambil mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis melalui penulisan puisi. Perkenalkan, nama saya Nadila Martadinata. Yang keempat, model dalam satu rangkaian atau sequence. Model ini mengurutkan konsep atau topik dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pembelajaran dilakukan dengan mengikuti urutan tertentu, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep dasar sebelum mempelajari konsep yang lebih rumit. Penjelasan sederhananya, mengatur topik-topik dari berbagai mata pelajaran secara paralel, berdasarkan urutan yang logis. Contohnya, saat mempelajari roman sejarah dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa juga mempelajari sejarah perjuangan bangsa dalam pelajaran sejarah pada waktu yang berdekatan untuk memperkuat pemahaman. Yang kelima, model terbagi atau SHART. Model ini melibatkan 2 atau lebih mata pelajaran yang diajarkan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kompetensi tertentu. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif antara guru-guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Penjelasan sederhananya, 2 guru atau lebih menggabungkan kurikulum dari 2 mata pelajaran untuk menciptakan satu tema bersama. Contohnya, guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS yang bekerja sama mengajarkan tema perjuangan pahlawan, di mana siswa belajar membaca teks sejarah sekaligus memahami nilai-nilai perjuangan. Yang keenam, model jaring laba-laba atau WIBEC. Model ini menggunakan pendekatan tematik dengan memulai pembelajaran dari topik utama yang kemudian dihubungkan dengan subtopik-subtopik lain yang terkait. Setiap subtopik
dianggap sebagai bagian dari jaringan yang saling terhubung, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara berbagai konsep. Penjelasan sederhananya menggunakan tema sebagai pengikat kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran. Contohnya, dengan tema lingkungan, siswa belajar tentang ekosistem di pelajaran IPA, membuat poster kampanye lingkungan di pelajaran seni budaya, dan menulis artikel tentang pentingnya menjaga lingkungan di pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naimullah. Yang ketujuh, model dalam satu alur atau threaded. Model ini mengintegrasikan konsep atau topik dari berbagai mata pelajaran yang memiliki tema atau isu yang sama. Pembelajaran dilakukan dengan menekankan tema atau isu tertentu, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara berbagai konsep yang terkait dengan tema tersebut. Penjelasan sederhananya, map fokuskan pada keterampilan tertentu yang diterapkan di berbagai mata pelajaran. Contohnya, keterampilan berpikir kritis diajarkan melalui analisis teks di pembelajaran bahasa Indonesia, pemecahan masalah dipelajari matematika, dan eksperimen di pelajaran IPA. Yang kedelapan, model terpadu atau integrated. Model ini menggabungkan konsep atau topik dari berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran dilakukan dengan menekankan hubungan antara berbagai konsep, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Penjelasan sederhananya, mengintegrasikan topik-topik dari berbagai mata pelajaran yang memiliki esensi yang sama. Contohnya, topik energi dibahas dalam pembelajaran IPA, yaitu jenis-jenis energi. Dalam pembelajaran matematika melakukan perhitungan energi, dan pelajaran bahasa Indonesia menulis esai tentang konservasi energi. Saya Nur Ain, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model pembelajaran yang ke-9, model tenggelam atau immersed. Model ini melibatkan siswa dalam pengalaman langsung dengan topik atau isu tertentu. Pembelajaran dilakukan dengan cara menyelami topik atau isu tersebut secara mendalam, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep yang terkait melalui pengalaman langsung. Penjelasan sederhananya, siswa secara aktif menggabungkan berbagai pengalaman dan pengetahuan dalam pembelajaran yang mendalam. Contohnya, seorang siswa tertarik pada perubahan iklim. Kemudian, dia membaca artikel dari pelajaran bahasa Indonesia, mempelajari efek rumah kaca dari pelajaran IPA, menghitung grafik emisi karbon dari pelajaran matematika, dan membuat poster kampanye lingkungan dari pelajaran seni budaya. Semua dilakukan berdasarkan rasa ingin tahunya sendiri. Yang ke-10, model membentuk jejaring atau networked. Model ini melibatkan siswa dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai sumber informasi dan teknologi. Pembelajaran dilakukan dengan cara membentuk jejaring antara siswa, guru, dan sumber informasi lainnya, sehingga siswa dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan topik pembelajaran. Penjelasan sederhananya, pengalaman yang mengandalkan koneksi antara berbagai konsep dan pengalaman melalui studi lapangan atau proyek nyata. Contohnya, siswa membuat proyek dokumentasi tentang transportasi umum di kota mereka. Mereka mewawancarai pengguna dari pelajaran bahasa Indonesia, menghitung biaya dan rute pengalaman dari pelajaran matematika, menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pelajaran IPS, serta membuat video laporan. Pembelajaran terjadi lewat pengalaman nyata dan lintas pelajaran.